Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian yang ada di rumah? Tentunya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke anak-anak, kali ini kita akan memasuki tema 7 subtema 1, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, siapa kemarin yang sudah berhasil membuat nugget? Ya, ada ya. Nah, nugget itu adalah salah satu hasil pangan yang menggunakan teknologi ya, sehingga nugget tersebut bisa tahan lama. Sekarang kita simak pembahasan materinya bersama-sama ya. Alam Indonesia itu sungguh kaya ya. Ada kacang kedelai, jagung, kelapa, kemudian ada juga hasil peternakan, ada telur, daging, dan susu. Nah, hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Nah, makanan itu dapat membusuk dan terpaksa harus dibuang ya. Nah, hasil panen tersebut harus diolah agar tidak cepat membusuk. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Nah, cara mengolahnya itu dengan menggunakan teknologi pangan. Apa itu ya teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan dan menghasilkan makanan baru dan menjaga agar makanan tersebut tidak cepat membusuk dan tahan lama. Nah, sekarang bagaimana ya cara mengolah hasil pangan tersebut? Nah, caranya yang dapat kita lakukan untuk mengolah hasil pangan melalui teknologi pangan yaitu dengan yang pertama, pengawetan. Kemudian ada pengemasan dan ada penyimpanan. Nah, sekarang apa saja ya manfaat teknologi pangan tersebut? Yang pertama, makanan tentu ya akan lebih awet. Kemudian menjadi lebih bernutrisi. Kemudian makanan lebih praktis untuk dimakan. Dan tentu saja makanan tersebut tidak cepat membusuk ya. Dan dapat mengurangi sisa bahan pangan. Nah, itu tadi anak-anak ya, beberapa manfaat penggunaan teknologi pangan. Nah, sekarang coba kita lihat ya hasil dari teknologi pangan. Nah, di sini ada kacang kedelai. Nah, kacang kedelai jika kita olah menggunakan teknologi pangan akan kita hasilkan yang pertama ada tahu dan tempe. Tentunya anak-anak tahu ya tahu tempe. Kemudian ada kecap. Nah, berarti dari kacang kedelai itu akan menghasilkan tahu, ada tempe, dan juga kecap. Nah, sekarang kalau padi. Nah, padi jika kita olah akan menghasilkan apa ya kira-kira? Yang anak-anak setiap hari makan? Iya, betul sekali, yaitu beras. Kemudian ada jagung. Nah, jagung kira-kira jika diolah akan menghasilkan apa ya? Ya, yang pertama popcorn. Ya, kemudian ada tepung maizena atau tepung jagung. Itu ya anak-anak beberapa hasil pengolahan teknologi pangan dari jagung. Kemudian ada kelapa. Nah, kira-kira dari kelapa ini akan menghasilkan apa ya? Nah, yang pertama, nata de coco. Kemudian ada santan yang kemasannya instan ya. Kemudian ada minyak kelapa.
Oke, nah sekarang kalau dari buah-buahan, kira-kira jika diolah akan menghasilkan apa ya? Siapa yang tahu? Ya, yang pertama adalah jus buah ya, yang tentunya rasanya sangat segar. Dan jus buah ini bisa anak-anak lihat juga dalam kemasan ya, dan tentunya lebih awet. Kemudian ada selai stroberi ya, ada selai anggur dan lain-lainnya. Kemudian ada singkong. Nah, dari singkong jika kita olah akan menjadi apa ya? Ya, keripik singkong. Kemudian ada tape singkong ya. Itu adalah makanan olahan dari singkong. Nah, sekarang susu sapi. Siapa yang suka susu? Ya, jangan lupa minum susu ya anak-anak ya, karena bagus untuk pertumbuhan tulang. Nah, dari susu kita akan olah menjadi apa saja ya? Nah, yang pertama adalah mentega. Kemudian ada susu bubuk, ada keju, dan ada yogurt. Nah, jadi dari susu sapi jika diolah akan menjadi mentega, susu bubuk, kemudian ada keju, dan ada yogurt. Nah, sekarang ikan bandeng ya. Nah, dari ikan bandeng ini kita bisa olah menjadi yang namanya bandeng presto. Siapa yang tahu bandeng presto? Ya, bandeng presto ini adalah makanan khas dari daerah Semarang ya. Nah, bandeng presto itu merupakan makanan dari hasil teknologi pangan di mana daging dan durinya itu lunak. Nah, karena dimasak menggunakan panci presto yang menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Nah, jadi anak-anak ya, bandeng presto itu durinya lunak karena dimasaknya menggunakan panci presto yang bertekanan tinggi. Nah, bandeng presto ini juga bisa awet ya, bisa sampai beberapa hari. Nah, sekarang kita lihat hasil olahan ikan yang lain ya. Yang pertama adalah bakso ikan, kemudian ada juga sarden. Sarden ini biasanya dikemas dalam kaleng ya. Kemudian ada telur bebek. Nah, telur bebek ini supaya lebih awet dan tahan lama dan tidak cepat membusuk, biasanya telur bebek diolah menjadi telur asin. Kemudian ada daging-dagingan, ada daging ayam maupun daging sapi ya. Nah, ada yang diolah menjadi nugget seperti anak-anak kemarin yang sudah dibuat ya. Kemudian ada bakso, ada sosis juga ya, dan juga kornet. Oke anak-anak, itu tadi beberapa hasil teknologi produksi pangan. Nah, produksi pangan ini bertujuan membuat makanan tidak cepat membusuk dan juga tahan lama ya. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walau ada di rumah.